Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Perkenalkan, nama saya Yan Kusyanto, mahasiswa PPG periode 1 tahun 2023 UIN Saiju Purwokerto. Akan melaksanakan paket pembelajaran UKIN mata pelajaran PAI di SMK Ijul Islam Salam. Semoga Allah beri kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Jangan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, dan kekuatan. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Semua bersyukur alhamdulillah. Sebelumnya Pak Guru akan bertanya kepada kalian apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semua sehat ya? Pak Guru awali untuk absensi akan Pak Guru kerjakan sekarang ya, untuk Pak Guru panggil satu-satu ya. Yang pertama adalah Ahmad Fauzan, Hadir. Amelia Agustini, Adiro. Dahlia, Adiro. Dela, Adiro. Delina, ya Dili, Linda, Erni, ya. Kemudian Krisna, Arif. ya. Luna Maya, Adira. ya. Rizky, Muhammad Yusuf, Nazrin, Neni, Rama, Reva, Resia, Hadir. Safilia, Adiro. Sandi, Adiro. Sandi, Adiro. ada Adilo, ya. Sukma, Widya, Zahratul. Doakan semoga teman kita siapa tadi? Zahra diberi kesehatan. Amin ya rabbal. Ridwan, Muhammad Dafa. Ya. Oke, kita akan masuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang Quran surat Al-Hujurat, tentang ukhuwah Islam. Iya. Tentang ukhuwah ya. Di antaranya satu ukhuwah Islam, yang kedua ukhuwah, yang ketiga ukhuwah insaniyah, ya. Dan juga tentang prasangka baik, husnudzon kepada Allah, kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Nah, pada kesempatan pagi hari ini materi yang akan kami sampaikan yaitu Quran ya. Kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Isra ya, ayat ke-9 dan juga surat An-Nisa ayat 59 ya. Sekarang kita akan masuk materi pembelajaran. Sudah siap? Siap. Sudah siap belum? Siap.
Ya. Nah, sebelum materi akan Pak Guru sampaikan, di sini Pak Guru akan menyampaikan kompetensi intinya ya, yaitu satu, kita mengamalkan ajaran agama. Sholat, baca Quran setiap hari. Semua siap ya? Nah, kemudian kita nanti akan menghayati dan mengamalkan, kemudian akan bagaimana memahami. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang makna ya, meyakini bahwa Al-Quran, kemudian hadis dan ijtihad adalah sumber hukum Islam itu kompetensi dasarnya ya. Kemudian nanti menunjukkan perilaku ikhlas ya dan taat beribadah. Nanti indikatornya adalah kita menunjukkan perilaku ikhlas ya, dan juga memahami ya, mengimplementasikan tentang kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nanti menganalisis ya. Nah, menganalisis nanti kita akan buka buku paket tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat Al-Isra ayat 9 ya. Nah, sekarang Pak Guru akan sampaikan apa tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita harus meyakini Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan juga hadis dan juga ijtihad ya. Kemudian menunjukkan perilaku ikhlas dalam setiap amal dan kegiatan kita ya, sebagai implementasi dalam kehidupan baik di rumah, di masyarakat, di keluarga dan di sekolah. Kemudian kita akan menganalisis ya kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad, menganalisis ya. Kemudian kita akan mendefinisikan macam-macam sumber hukum Islam. Oke. Sebelumnya kalian berada di negara yang begitu luas dan begitu berbagai macam ragam budaya ya. Maka tanda cinta kita kepada satu negara kita, maka kita akan menyanyikan lagu apa? Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Siap berdiri semuanya. Ayo. Siapa yang sudah bisa bikin? Sukma, Pak. Sampai akhir menutup. Siap ya? Udah dulu. Sampai akhir menutup mata Indonesia Tanah air merah pusaka abadi dan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat air beta dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ya, duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang sudah pas ya. Kita jangan tegang ya. Kita pembelajaran ini dengan hati yang gembira, biar kita nanti bisa melaksanakan materi dengan baik. Oke. Sekarang silakan dibuka halaman 3 untuk buku paket ini. Kita akan sebelum buku paket kita akan bahas tentang sumber hukum Islam ya. Apa saja di antara sumber hukum Islam? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, apa saja? 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijtihad. Ya, kemudian kita akan baca tentang Quran surat Al-Isra ya. Al-Isra ayat 9. Silakan yang punya aplikasi Al-Qurannya atau di HP-nya silakan dibuka. Bawa Quran, Pak. Di Quran ada ya? Iya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Artinya, silakan kalian dengarkan artinya ya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Itu daripada terjemahan Quran surat Al-Isra ayat 9. Nah, silakan yang siap untuk membaca untuk surat Al-Isra 9 ya. Ayo, kalian silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Nah, sudah mendengar semua ya? Oke, tepuk tangan untuk yang. Nah, jadi sumber hukum Islam itu diantaranya adalah yang tadi pertama apa? Al-Quran. Yang kedua? Hadis. Yang ketiga? Ijtihad. Nah, kemudian macam-macamnya adalah taklifi dan wad'iyah, itu macam-macamnya ya. Kemudian apa itu sumber hukum Islam Al-Quran? Siapa yang tahu itu apa? Ayo, mana? Siapa yang tahu? Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Terus apa lagi? Hadis apa hadis? Hadis. Yang ketiga? Ijtihad. Nah, kemudian macam-macamnya adalah taklifi dan wad'iyah, itu macam-macamnya ya. Kemudian apa itu sumber hukum Islam Al-Quran? Siapa yang tahu itu apa? Ayo, mana? Siapa yang tahu? Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Terus apa lagi? Hadis apa hadis? Sebagai sumber kedua hukum Islam. Ya, terus ijtihad apa? Merupakan salah satu kunci dinamika hukum Islam. Nah, sekarang macam-macam hukum Islam ada apa saja? Taklifi dan wad'iyah. Oke, siapa yang tahu pengertian tentang Al-Quran? Ya Pak, dari segi bahasa Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan saya kan dari firman atau ayat yang ditulis dari Muhammad SAW melibatkan tentang malaikat Jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa. Dari sisi tentang petunjuk dan memenuhi kepada manusia yang bila sudah membacanya merupakan ibadah. Oke, jadi merupakan pedoman bagi umat dan termasuk wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat manusia. Dan Al-Quran itu termasuk firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan di dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, siap semua nanti membaca Quran ya? Insyaallah. Kemudian nama-nama Al-Quran apa saja? Disebut apa saja di antaranya? Nama-nama Al-Quran. Ada yang tahu? Ayo. Sekarang kita akan bahas tentang kedudukan Al-Quran ya. Kedudukan Al-Quran. Silakan siapa yang tahu kedudukan Al-Quran apa saja? Ya. Al-Quran sebagai sumber hukum memiliki 3 komponen dasar hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum i'tiqadiyah, mengatur hubungan ruhaniah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan berhubungan dengan masalah akidah atau keimanan dan tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Lanjutin Kak. 2. Hukum amaliyah mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya, dan tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat. Dan ilmu yang mempelajari disebut ilmu fikih. Hukum syara dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ibadah dan amaliyah. 3. Hukum fur'iyah berhubungan dengan moral atau akhlak manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam perbuatan manusia sehari-hari melalui gerakan mulut, tangan maupun kaki. Ilmu yang mempelajari disebut ilmu akhlak atau tasyawuf. Oke, itu diantaranya adalah tentang apa tadi? Kedudukan Al-Quran. Oke. Untuk selanjutnya siapa yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, apa? apa saja pokok-pokok Al-Quran? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya Pak. Silakan. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah, hukum pidana, hukum privat, sejarah. Oh, apa saja tadi? Yang pertama adalah akidah. Dua, muamalah, hukum, terus dan nah itu diantara sumber apa pokok-pokok sumber Al-Quran. Nah, sekarang kita akan masuk yaitu materi tentang surat An-Nisa ayat 59. Silakan dibuka di buku paket. Sudah ya? Semuanya? Silakan kita akan baca ya. Sebelum ini diperhatikan dulu bacanya. Silakan ikuti Pak Guru ya untuk membaca. Billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Itu nada. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian baina babikum bawbaw wa abwaba. Itu turun ya. Misalkan ya turun yang tadi seperti itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Fa in والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. Maka di sini kita diperintahkan untuk mentaati siapa yang pertama? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga taat kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemegang kekuasaan. Ya, pemegang kekuasaan. Kalau ulil amri itu umat Islam dulu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW termasuk adalah pemimpin seluruh umat. Ya. Apa saja isi kandungan yang tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 59? Siapa yang mau membaca? Siapa yang tahu? Silakan. Hah? Siapa? Ya, silakan baca.
Patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan isi Al-Qur'an dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat. Sebaliknya, semua yang dilarangnya pasti mengandung mudarat atau bahaya. Subhanahu wa ta'ala. Isi Al-Quran kita jalankan. Kemudian yang kedua, siap? Yang mau baca? Ya. 2. Menaati tuntunan Rasulullah SAW, menaati perintah Rasulullah SAW merupakan pengejauhan tahan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah yang ditugaskan untuk menjelaskan isi kitab tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 44. Baca, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Subhanallahu Ya. Artinya, dan kami turunkan Az-Zakir kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Surat An-Nahl ayat 24. Kemudian berikutnya siapa? Ketentuan ulil amr. Kemudian selanjutnya langsung kepada Al-Quran dan hadis. Dia keluarnya tidak ada solusinya secara jelas. Final juga. kelompok, ayo. Ya langsung. Kelompok ya. Kelompok A ya, kelompok B, kelompok C ya. Tulis ya. Apa yang dimaksud dengan pengertian taat ya? Sudah ditulis semua? Sudah. Oke. Kelompok yang pertama tadi apa? Pengertian taat. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Silakan. Taat secara etimologis berasal dari kata yang artinya untuk melakukan perintah. Melalui pengertian ini, ketaatan mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Sudah? Ya. Oke. Kelompok B. Ya, silakan. Tadi apa? Contohnya? Begitu pula ketaatan kita kepada Rasulnya, karena pada hakikatnya beliau adalah seorang penyampai risalahnya. Adapun ketaatan kita pada perintah amir adalah ketaatan yang bersyarat seperti bergambar dan berbaris batasan sebagai berikut. 1. Taatan kepada pemimpin selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Yang kedua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Oke ya. Terus kelompok yang tadi apa soalnya? Apa saja? Contohnya? Satu. Setiap lembaga pendidikan mempunyai aturan sendiri meskipun memiliki sopan jenjang dan berada dalam satu daerah. 2. Saat menghadapi pemilu, Anda tentu memiliki pilihan yang menentukan siapa calon. Punya prediksi positif dan negatif sebagai manusia. Namun setelah memerintah, beberapa tahun terakhir banyak yang menceritakan yang membuat tidak Anda sukai. Bagaimana sebaliknya jika sikap Anda mengikuti di Indonesia ada beberapa pilihan yang dapat ditempuh antara lain diingatkan atau mengkritik, tidak memiliki risiko hukum yang akan mendapat harus Oke ya. Terima kasih ya. Nah sekarang kita sudah berdiskusi. Silakan untuk duduk di tempat masing-masing. Silakan. Ya. Tadi mulai dari awal pembelajaran ya sampai kita tugas kelompok sudah kita jalankan. Nah sekarang tugas kalian nanti minimal kalian harus mendapatkan nilai 100. Ketuntasan nilai ya adalah minimal kalian mendapat 80 ya.
Nanti kalau misalkan kurang dari 80, maka harus mengerjakan daripada tugas ya. Nah sekarang aku akan memberikan tugas pribadi kepada kalian masing-masing. Silakan tulis. Ya, yang pertama. Tugas hukum Islam. Sudah? Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Sebutkan kedudukan Al-Quran ya. Kemudian sebutkan pokok-pokok isi Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, tuliskan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan terjemahannya. Terjemahannya. Ya. Sudah? Kemudian sebutkan apa yang dimaksud dengan taat. Berapa? 5. Apa batasan taat kepada ulil amri? Contoh. Ya. Kemudian terakhir sebutkan perilaku taat kepada aturan. Silakan dibacakan ya. Bisa? Silakan bacakan sekarang. Ayo. Oke, silakan semuanya duduk. Sekarang kita sudah melaksanakan materi pembelajaran PAI pada pagi hari ini ya. Semua berjalan dengan lancar, baik, dan semua dalam keadaan sehat dan gembira. Semuanya semangat? Oke. Nanti Pak Guru akan nilai, ini tugas kalian. Nanti tugas kelompok sudah nilai, nanti akan tugas pribadi akan Pak Guru nilai ya. Nah, nilai kalian harus di atas 80. Kalau misalkan di bawah 80, kalian harus remedial ya. Siap untuk remedial? Oke. Dari awal sampai akhir, pembelajaran yang Pak Guru sampaikan, semua paham tidak? Insyaallah. Senang tidak? Terima kasih ya, semoga pembelajaran pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan sama kita semua. Amin. Kemudian kita diberi kekuatan iman dan takwa untuk mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan untuk mengakhiri pembelajaran, silakan Kata Keras untuk menutup doa. Silakan. Berdoa dimulai.